Alhamdulillah baik. Apa sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi hari ini ya Pak, kita akan melakukan kegiatan praobservasi Pak. Maka saya sampaikan dulu mengenai tujuan supervisi ini ya Pak, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Pak. Nah kita nanti kira-kira kelas Bapak yang akan Bapak isi kegiatan supervisi nanti kelas berapa Bapak kira-kira? Kelas 11 2. Karena kan kelas 11 2 itu juga kelas yang saya ampu. Baik. Bagaimana waktu atau kapan kita akan melakukannya Pak? Karena sekarang hari Rabu, besok pokoknya hari Kamis tanggal 2 Oktober. Oh baik, sepakat ya Pak, kita melaksanakan hari Kamis tanggal 2 Oktober melaksanakan kegiatan tersebut. Baik Bapak, nanti untuk kegiatannya tolong dipersiapkan Pak ya. Baik Pak, lalu tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisor nanti? Tujuannya sih menurut saya itu dapat lebih aktif ya Pak. Aktif berdiskusi secara berkelompok, mampu mempresentasikan hasil diskusinya, terusan mereka bisa pede dengan dirinya sendiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada kelompok lain. Terus jadi bagian mana yang nanti akan saya supervisi Pak Fajar? Dominannya sih lebih ke bagian aktifan siswa saat diskusi Pak, dimana siswa itu kan nanti kan akan diskusi, terusan presentasi hasil diskusinya, terusan menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Karena saya rasa selama ini itu siswa itu hanya yang aktif itu cuma beberapa anak aja. Baik, selanjutnya nanti Bapak Fajar akan menggunakan strategi apa agar murid Bapak mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain. Itu bagaimana? Rencananya sih saya nanti akan pakai strategi kemitraan Pak. Jadi membangun kemitraan terlebih dahulu sama murid-murid saya, dan saya kasih nama salah bukan masalah. Dimana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya siswa itu punya pendapatnya masing-masing, tapi mereka kebanyakan merasa takut salah. Akhirnya kalau salah kan biasanya kan anak-anak dapat feedback yang kurang baik dari teman-teman sekitarnya atau ada hal yang dia salah omong. Nah, tapi di sini saya mau memberi penjelasan bahwa salah itu bukan hal yang jelek lah. Namanya kita kan di sini kan juga sama-sama belajar. Nah, untuk harapannya Pak Fajar setelah kegiatan praobservasi ini, kira-kira Pak Fajar ini apa setelah kegiatan observasi ini selanjutnya? Harapan saya tentunya seperti tujuan saya di awal, yaitu siswa itu lebih aktif lagi dalam berdiskusi, terus aktif dalam memberikan pendapat mereka dengan baik tanpa ada rasa takut. Baik Pak, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti supervisi berjalan lancar dan juga sesuai harapan yang diinginkan oleh Pak Fajar ke depannya, sehingga nanti apa yang menjadikan kurang lengkapnya Pak Fajar bisa langsung tanya ke saya nanti ketika sudah selesai Pak. Baik Pak Fajar, terima kasih atas kerjasamanya, atas untuk pra acaranya saya sampaikan, terus juga
menjadikan Pak Fajar lebih giat lagi untuk belajar. Terima kasih Bapak atas opini-opininya. Sama-sama Pak Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Tadi jamnya apa? Biologi. Gimana? Pak Udin? Pak Udin bukan? Iya. Tugas? Banyak? Udah selesai? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik media sosial. Yang tahu kan di sini kan ya? Ada yang bisa tahu apa itu media sosial? Coba angkat tangan. Ya, mungkin cenderungnya kalian akses media sosial melalui HP ya. Ada yang tahu ini logonya apa aja? Ini apa? Yang biru ini? Apanya in? Kan. Ini namanya LinkedIn. Ini media sosial untuk mencari pekerjaan. Terusan yang ini? Bukan. Twitter. Jadi itu tadi macamnya media sosial dan banyak lagi media sosial yang lain. Ada Facebook, ada Pinterest dan sebagainya. Mungkin yang kalian paling familiar itu sama TikTok ya. Ada yang pakai TikTok di sini? Angkat tangan coba. Hampir semua ya. Yang punya IG? Pakai IG enggak? Ada. Maka angkat tangan. Coba sekali lagi. Ada yang punya IG di sini? Turun Facebook? Ada itu. Mari kita mulai pembahasan selanjutnya. Next. Pertama-tama mari kita ice breaking. Ada yang tahu ice breaking apa? Ice breaking itu kayak quiz. Apa ya namanya ya? Ice breaking itu biar ya bisa tebak-tebakan. Bisa tebak-tebakan, bisa tanya jawab, bisa kuis. Jadi ini kayak apa ya? Kuis yang kalian ikuti serentak di kelas ini. Coba next. Berikutnya, sebentar lagi saya akan tunjukkan slide yang berupa tulisan berwarna. Nanti silakan kalian untuk mengucapkan bersama-sama warnanya apa. Bukan tulisannya hurufnya apa. Paham? Jadi kalian sebutkan warnanya ya, bukan tulisannya ya. Coba next. Bareng-bareng ya, kalau saya tahu ada yang salah, saya suruh maju ke depan. Silakan nanti hukumannya apa? Nyanyi balonku ada 5. Deal? Sip. Mulai. Next. Kita coba dulu ya, simulasi ya. Next. Yang serentak dong. Ada lagi? Berikutnya. Next. Ayo Akbar. Siap gak? Kita apa putih apa coklat? Enggak. Ini instruksinya. Next. Ada yang bilang merah? Warna coklat. Warna coklat ya?
Kita next dah. Next. Ada yang mau bilang hitam ya? Coba yang temennya sebangku yang tahu kalau temennya salah silakan dikasih tahu saya. Paham? Next. Next. Berikutnya. Berikutnya. Terus. Yang bilang coklat maju ya yuk. Ada yang bilang coklat? Nggak ada ya? Semua ya? Terus? Next. Wah, bener-bener semua ini. Terus? 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 Nggak ada. Ternyata tepuk tangan itu, kalian ada tepuk tangan untuk kalian semua karena udah bener semua. Ya, berikutnya kita akan mulai pembahasan mengenai media sosial. Next. Ada yang nyadar nggak kalau dulu itu orang-orang zaman dulu butuh banyak alat untuk kehidupan sehari-hari, tapi sekarang udah bisa tergantikan sama smartphone. Contohnya apa? Jam tangan, kalkulator, bahkan penggaris ada aplikasinya loh, kalau kalian belum tahu. Ada di Play Store. Kalian download ruler atau penggaris. Muncul. Ya enggak. Layar kalian yang jadi penggarisnya. Coba aja nanti kalau ada. Berikutnya ada juga yang namanya ini. Tahu ini apa? Ini buat ini loh, keseimbangan. Biar biasanya dipakai tukang untuk mengetahui bahwa meja ini udah datar apa belum gitu loh. Pakai air dia. Nah, next. Paham artinya apa? Tahu apa? Terjerat. Orang terjerat dengan HP. Yang kiri Instagram, ini Facebook, ini Twitter, ini WA. Artinya apa? Kalian sekarang sebagai manusia udah nempel banget sama yang namanya HP, medsos. Sampai-sampai kayak tersandra. Next. Mungkin kelihatannya namanya ya. Manusia zaman now sudah seperti terbelenggu oleh media sosial atau jaring sosial. Next. Yang nongkrongannya HP-an. Ada temennya yang di sini? Yang punya temen pokoknya nongkrong malah HP-an aja. Ada. Yang pacaran tapi HP-an aja. Ada ya. Nah, itu salah satu contoh dampak negatif dari yang namanya media sosial. Ada yang pernah dengar yang namanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat? Pernah dengar? Tahu artinya apa? Jadi, kalau kita punya teman yang jauh, kita bisa lebih dekat dengan HP. Tapi sebaliknya, kita malah lebih jauh sama teman yang ada di sekitar kita malahan. Paham? Next. Walaupun dekat, tapi ketika sudah bersama-sama, menyibukkan diri dengan teknologi yang berakibat kebersamaan itu jadi tiada arti. Next. Tahu artinya apa? Yang penting viral ya. Yang penting kalian punya video konten, iki lo kejadian. Atau kalian mungkin kalau berangkat sekolah ada kecelakaan, nggak ya ditolongin kan, kalian malah rekam dulu kan? Pernah ngalamin?
Next. Banyak yang lebih mementingkan foto selfie atau konten untuk mendapatkan like dibandingkan menolong atau memperjuangkan sisi manusiawi. Ironis ya. Next. Next. Kalau HP udah di depan mata, kalau nggak dipegang atau dibawa kemana-mana, rasanya ada yang kurang ya? Ya nggak? Atau mungkin kalau HP-nya lagi ngedrop itu, masih ada perasaan was-was ya? Bener nggak? Ya? Sepi. Oh, kayak apa? HP itu udah jadi sebagian jiwa kita ya. Next. Media sosial itu berasal dari kata-kata interaksi sosial. Interaksi itu kan dijembatani oleh teknologi, jadinya namanya jaringan sosial, kemudian di bahasa Inggris kan jadi media sosial atau sosial media. Untuk ini ada ahli yang menyebutkan bahwa media sosial itu dapat berarti media di mana penggunanya dapat mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jaring sosial, Wikipedia. Ada yang tahu Wikipedia? Kalau kalian tugas biasanya ya, nyarinya di Wikipedia atau forum-forum di dunia maya. Next. Fungsinya apa? Fungsinya media sosial itu untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan web. Kalian pertama kali megang HP pas berapa? 6 SD. Kelas 6 SD itu udah punya HP yang bisa internetan? Bisa. Berarti langsung ya. Kalau dulu, zaman bapak dulu, HP itu jarang ada yang bisa pakai internetan. Makanya SMS-an. Iya, Bluetooth Nokia atau apa. Sosial media itu emang untuk sekarang bisa mentransformasi praktik komunikasi dua arah. Dari si A dan si B bisa saling komunikasi pakai yang namanya media sosial. Biar dengan cepat dan murah kalau sekarang ya. Banyak yang berapa sih? 50.000 dapat berapa giga? Kuota berapa giga? Berapa? 10 giga? Ya, segituan. Next. Apa aja dampak positif dari media sosial? Yang pertama yaitu dapat mengasah keterampilan. Kalian sekarang nggak perlu repot-repot mencari yang namanya ilmu pengetahuan atau info-info berita-berita. Kalau dulu kan kalian mesti beli koran ya. Kalau orang dulu. Kalau sekarang kalian tinggal buka Google, udah muncul berita dari mana aja, dari FIFA, dari berita sepak bola, berita korupsi, kriminal, dan sebagainya. Ada yang ini, mungkin, yang tahu kasusnya guru yang dipenjara. Oh, ya tahu. Siapa namanya? Iya. Pengen apa? Oke, berikutnya. Mudah, enggak. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, memudahkan untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan belajar online. Sekarang belajar nggak harus pakai buku ya. Pakai HP juga bisa. Contohnya kayak ruang guru, Classroom, Chrome, atau Zoom. Kalau dulu waktu zamannya COVID, ya, kayak gitu. Yang keempat,
memudahkan kalian untuk mengekspresikan diri. Biasanya kalau di kelas itu kalian di sini pendiam karena malu, takut dan sebagainya. Tapi kalau di dunia maya kalian bisa mengekspresikan komen kalian. Nah, itu tapi perlu dibarengi dengan kebijakan ya. Jangan mentang-mentang kalian di sosial media nggak ada yang tahu diri kalian sendiri. Istilahnya apa? Akun fake ya? Akun apa? Anonim ya? Sehingga kalian bisa komen sembarangan dan sebagainya. Yang kelima, menjalin silaturahmi. Misal punya saudara di Sumatera atau Kalimantan. Atau kalian nanti lulus SMA mau kerja ke Bali. Bisa kan kalian tetap komunikasi sama orang sini kan? Sama keluarga di sini kan? Entah itu telepon atau video call. Ya. Yang keenam, yang di sini mungkin ada yang bisa jualan online? Ada yang pernah? Mungkin kalau cowok biasanya jual beli akun. Jual beli FF, ML, apalagi? COC juga. Mungkin kalau cewek biasanya jual ini, makanan order online. Ya. Jadi bisa digunakan untuk mengasah skill entrepreneur juga. Berikutnya, next. Selain ada yang positif, berarti ada yang negatif. Yang pertama apa? Menjadi pendidik yang malas. Biasanya kalau pulang sekolah, udah pegang HP, kalian pegang HP, rebahan, disuruh bertokokno gulo, sik mak, sik HP-an. Sering nggak? Pernah nggak? Karena udah nyaman ya, udah sama rebahan, kipasan, HP-an dah. Kombinasi mantep. Yang kedua, tidak peduli dengan lingkungan. Contohnya apa? Semisal ada temennya yang jatuh atau mengalami musibah di sampingnya, tapi kalian sibuk sama gamenya. Oh, mari kita tolongi, match maneh. Atau kalian FF tinggal dikit lagi musuhnya, nanggung mari kita menang. Keburu temennya kesakitan. Ya enggak? Yang ketiga, sulit atau kurang berkomunikasi. Ini berlaku untuk teman-teman kalian di dunia nyata. Sukanya komunikasi lewat medsos. Akhirnya sama teman sendiri nggak kenal, nggak hafal. Atau mungkin dengan tetangga kalian, karena jarang keluar rumah, sukanya di rumah, ya kan? Kemudian yang keempat, kurang tidur atau sulit tidur. Yang di sini suka bergadang scroll TikTok, angkat tangan coba. Nah, ada berapa? Padahal awalnya itu nggak niat untuk scroll TikTok ya, tapi pertama kali buka TikTok kok seru. Terusan scroll lagi berikutnya, kok lucu, berikutnya lagi, kok serius sih kan. Terus sampai gak nyadar bahwa udah jam 12. Gak kerasa ya, karena kayak dibuka lagi itu hal baru lagi terusannya. Sejam kayak semenit itu kesaksian teman kalian sendiri. Berikutnya munculnya kecemburuan. Ini biasanya kalau tahu istilahnya punya HP kentang. Nah, mungkin kalian punya HP kentang, terusan temennya punya HP yang lancar buat bersosial media. iPhone, ada iPhone di sini? Ada. Alhamdulillah ada yang punya iPhone. Berikutnya, melemahnya sikap sosial. Sama halnya tadi, kalian kurang
kurang bersosialisasi, kurang berkomunikasi dengan teman atau orang-orang di sekitar kalian di dunia nyata. Berikutnya, tips menghadapi media sosial atau tips dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, pahami kenapa kalian butuh yang namanya media sosial. Tujuan kalian apa? Belajar. Browsing jawaban. Ya, ngabari saudara yang jauh. Tapi biasanya tujuan-tujuan ini nanti bakal melenceng ya. Ya, benar apa enggak? Yang kedua yaitu coba kalian untuk mematikan notifikasi HP kalian. Biar kalian nggak dikit-dikit, dibales sih. Dikit-dikit atau kalian mungkin posting konten, terus kan dikit-dikit ada yang komen, kalian buka. Ya, ada yang nyepam, kalian akhirnya apa? Terusan kecanduan untuk buka HP. Paham? Berikutnya, hindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Ada yang pernah denger ini? Efeknya apa? Kalian hal-hal konten-konten yang kalian lihat, kalian baca sebelum tidur itu biasanya ngaruh ke ingatan kalian dan biasanya kebawa mimpi. Hantu atau apa. Itu biasanya pengaruh ke kualitas tidur kalian. Berikutnya, kurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Terutama kalau hari Senin sama Jumat, sampai Jumat. Bangun tidur, cek HP, terus boleh si ayang mau urung atau apa. Akhirnya apa kalian? Gak nyadar, akhirnya kalian gak nyadar jam, udah jam 6, lu aku kurung adus, kurung maem. Terlambatlah kalian. Dihukumlah kalian. Baca Yasin kalian. Next. Pernah tahu ada tipe-tipe pengguna media sosial? Belum pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar yang namanya silent reader? Kamen Rider pernah dengar? Oke, saya jelasin. Silent reader itu orang yang rajin melihat dan membaca postingan kamu tapi nggak pernah komen ataupun nge-like. Biasanya mungkin kalian punya mantan kalian update status, kalian liatin aja sampai selesai kontennya tapi kalian nggak komen atau nge-like karena kalian gengsi, kepo, tapi kalian nggak mau dia tahu kalau kalian melihat. Karena Malu. Pernah kayak gini? Oh, ada yang pernah. Berarti kalian tipenya silent reader. Yang berikutnya yaitu tipe very busy person. Busy itu artinya apa? Sibuk. Orang yang cuma ngerit chat tanpa bales. Seleb ya, kalau Anda sekarang dibuka tapi dibaca tapi nggak dibalesin. Seleb ya. Nah, mungkin tipenya seleb. Atau ini istilah resminya namanya very busy person. Lagi ngambek. Berikutnya tipe ghost user atau orang yang nggak pernah ngomentarin atau nge-like postingan kamu. Nah, bedanya apa sama yang silent reader? Kalau ghost user itu ya nggak rajin melihat, nggak rajin baca, kayak ya pokok koncoan tok nang IG tapi pernah kontenmu gimana? Oh, di TikTok. Yang keempat, tipe minimalis.
Yang biasanya bacanya yang biasanya balas WA itu ya, enggak, oh ya, ye, anu, sok misterius ya, sok sok cool ya. Cool banget, Kak. Kemudian berikutnya yaitu writer wannabe. Orang yang suka kalau balasin itu panjang, lebar, tinggi, atau kalau komentarin sesuatu itu pertama-tama kalian lihat, terus kalian di share dulu bener apa enggaknya, terus baru kalian komentar panjang banget. Kayak hal yang kalian sukain buat komentar gitu. Yang keenam, biasanya kalian nyebutnya tipe yang sotoy. Tahu sotoy? Sok tahu ya. Tipe orang-orang yang komentar di IG atau TikTok itu kayak dia tahu segalanya gitu. Padahal ya salah. Berikutnya yaitu atau orang yang ingin tahu segalanya tentang postinganmu. Atau kalau anak sekarang nyebutnya kepoan. Ya, bener ya? Next. Ya. Selesai sekarang. Sekarang saya ada tugas untuk kalian. Siapkan satu lembar kertas. Tuliskan nama kalian di situ. Nama, kelas, sudah nama kelas. Kemudian sekarang di bawahnya kalian tulis tipe pengguna sosial media yang menurut kalian sesuai dengan kalian. Menurut kalian tipe media sosial yang kayak gimana? Satu aja. Bawahnya tulis juga alasannya apa. Ya, udah semua ya. Berikutnya silakan kalian tulis nama teman sebangku kalian. Kalian nilai mereka, apakah mereka termasuk yang tipe silent reader atau very visible atau yang lain sebagainya. Silakan kalian nilai teman kalian gimana kebiasaan mereka dalam bersosial media atau dalam mungkin balas chat kalian. Paham? Ya, udah semua? Silakan kalau sudah, silakan diseluruhkan ke depan. Berikutnya, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian beri kritik, saran, dan sesuai yang ada di sini. Silakan diisi berdasarkan hati nurani kalian. Silakan diisi sesuai apa yang kalian rasakan. Hari ini yang nggak masuk siapa aja? Itu 3 kenapa? Sakit? Semua 3? Udah lama apa? Terus? Semoga mereka cepat sembuh ya. Habis ini pelajarannya siapa? Manis. Sudah semua? Kalau sudah silakan diseluruhkan ke depan. Semua ya, semuanya? Oh, baiklah. Terima kasih sudah mengumpulkan LKPD kalian. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Yusuf Nasiruddin, CGP kelas 282A. Di sini kami akan menginterview pasca observasi dengan Bapak Fajar, di mana beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Leces yang beliau ampu adalah mapel guru BK. Jadi kami akan interview dari awal pasca observasi. Assalamualaikum Bapak Fajar. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Bapak, bagaimana Bapak mengenai pembelajaran kemarin yang sudah panjenengan berikan kepada murid? Alhamdulillah cukup puas Bapak. Cukup lancar saya rasa ya. Baik, bagaimana? Ada kendala dalam pemberian materi apa tidak di kelasnya? Kendala mungkin ini sih. Pada pertengahan itu sempat anak-anak kehilangan konsentrasi dan fokusnya terhadap pembelajaran. Iya. Terus bagaimana solusi panjenengan untuk memberikan problematika sehingga menjadi nyaman ketika belajar? Saya memberi mereka waktu sekitar 10 sampai 15 detik. Saya diem aja, nunggu mereka selesai bicaranya dengan temennya. Kalau sudah mereka biasanya diam sendiri. Atau bisa disebut mungkin silent treatment. Oh, silent treatment. Terus bagaimana dengan anak-anak perasaannya? Apakah mereka juga mengikuti Bapak? Kalau dari mereka, dari LKPD yang saya kasih ke mereka cukup enjoy dengan pelajaran saya. Contohnya kayak mereka mendapatkan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Baik, model yang Bapak ajarkan kemarin model apa nih Pak? Sebenarnya model yang saya bawakan kemarin itu cukup konvensional Pak. Jadi ada ceramah, diselingi dengan presentasi PPT ya. Dan kemudian saya lanjutkan dengan diskusi kelompok kecil, yaitu bersama-sama dengan teman sebangkunya saja. Oh, teman sebangku atau teman sebayanya. Baik, untuk masalah anak-anak ketika ada problematika itu semuanya mengalami hambatan atau tidak? Dari yang sudah panjenengan tadi terangkan. Tidak semuanya, ada cuma sebagian kecil aja. Oke, baik Bapak, terima kasih. Itulah wawancara saya pasca observasi pembelajaran bimbingan konseling yang langsung dibawakan oleh Bapak Fajar. Dan selanjutnya Ibu PP, Bu Rizka, adakah refleksi yang mungkin panjenengan tadi lihat seperti apa? Mungkin bisa diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Fajar sudah turut serta membantu terkait dengan pelaksanaan tugas dari Pak Yusuf selaku CGP Angkatan 11 kelas 282A. Mulai dari pra observasinya sudah saya lihat videonya sudah sangat interaktif, kemudian untuk video pasca observasi memang saya tidak bisa menemani, tapi dari video tersebut benar yang dikatakan bahwa pembelajarannya sudah cukup lancar, ada beberapa kendala dan sudah ditemukan solusi juga. Nah, di percakapan pasca observasi ini alhamdulillah semakin dimantapkan, proses coachingnya Pak Yusuf juga ngena dengan apa yang menjadi inti materi kegiatan ini, di mana inti dari kegiatan pasca observasi adalah praktik coaching seperti itu nih Pak ya. Saya ucapkan selamat, tinggal PI 5 ini tinggal 1 PI lagi untuk menuju kemenangan ya Pak. Tetap semangat. Kemudian jangan lupa apa yang sudah menjadi pembelajaran, apa yang sudah dipelajari, semoga bisa berdampak ya Pak. Bukan hanya berdampak kepada rekan sejawat, tetapi juga kepada rekan yang lain dan terutama kepada lembaga gitu nih Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar, semangat Pak Yusuf untuk menjalankan tugas-tugasnya di samping tugas sekolah ya.
Cukup sekian dari saya kembalikan ke Pak Yusuf untuk penutupan. Baik, terima kasih. Demikianlah observasi saya dan juga ditemani oleh guru PP kami. Kami Muhammad Yusuf Nasiruddin, kelas 282A mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.